mau menanyakan sesuatu. Tetapi sebelum itu saya berikan kehormatan untuk Soebul Bed Pak Nanang Sugiri yang akan kesempatan kepada kata atau nanti. Nanti. Kalau begitu saya berikan kehormatan ke Mbak Sis. Moga Mbak Sisno untuk berikan apalah sambutan atau ini Mbak Sisno sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur pada Allah Ta'ala bahwasanya Banyumas Terawan seorang tokoh putra Nusantara Bapak Kiai Haji Imaduddin. Selamat datang Pak Imad, datang di Banyumas ini di lereng selatan Gunung Slamet, dan terima kasih atas pernyataan tadi, karena memang pada dasarnya semua informasi atau jejak digital manusia ini dan sebenarnya sekarang terekam begitu terbuka. Jadi susah untuk menutupi, karena jejak kita selalu terekam terus. Oleh karena itu maka apa menjadi kajian Bapak Kiai Haji Imaduddin, saya sangat bangga, sangat berterima kasih. Dengan demikian maka otomatis konsekuensinya masyarakat Nusantara ini, terutama di wilayah Banyumas, akan paham betul tentang persoalan yang muncul pada abad sekarang ini. Kalau tadi sampaikan tentang masalah haplogroup tadi dalam kajian biologis, saya yakin itu adalah ilmu pengetahuan yang harus dibantah dengan pengetahuan, bukan dengan emosi dan prasangka. Dan kajian Bapak Kiai Haji Imaduddin, terima kasih, kajian ilmiah ini mestinya dari warga lereng selatan Gunung Slamet apabila menemukan ataupun mendapatkan data-data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada diri sendiri maupun pada masyarakat dan juga kepada Tuhan Allah SWT, silakan diungkapkan saja. Saya kira bagus, karena penelitian tidak mungkin selalu benar. Seorang Einstein aja punya teori boleh dibantah dan berkembangnya adalah luar biasa, dan mudah-mudahan tesis Bapak Kiai Imaduddin bisa dibantah secara ilmiah, secara objektif, rasional, dan tidak ada emosional. Mudah-mudahan itu. Ini yang kita harapkan. Jadi mestinya saya kira semuanya saja ya, Banyumasnya ini semestinya ini ya ajukan satu tesis lagi lah, tesis yang betul-betul ilmiah, yang bisa mematahkan teori ilmiah dengan bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, sehingga tidak ada lagi klaim-klaim dari setiap orang ini yang muncul ya, yang sebenarnya ini seperti yang tersebar di media sosial, kan malah tambah rancu. Sesuatu yang benar malah jadi rancu karena pada komentar-komentar yang emosional dan sangat-sangat pribadi. Nah ini mudah-mudahan saja dari lereng selatan Gunung Slamet ini ada yang bisa memberikan masukan-masukan. Karena tesis ini nanti akan dikembangkan lagi menjadi tesis yang lebih mantap lagi. Saya yakin jadinya. Jangankan sampai pada abad yang ke-7 di dalam bagaimana Kanjeng Nabi dilahirkan, mungkin sampai nanti terbentuknya Nusantara, siapa sebenarnya saya ini pun mungkin harus bisa dibuktikan. Ya, apakah kita keturunan Pithecanthropus soloensis, Banyumasis, itu kan kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan dengan pengetahuan yang benar, insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Dan saya yakin bahwa pencerahan seperti ini memang ya semestinya dilakukan seluruh Nusantara, karena ini berkaitan dengan negara yang kita cintai. Jadi terima kasih, jangan sampai lelah Pak Kiai, terus bersemangat untuk memberikan pencerahan yang terbaik bagi putra putri Nusantara yang kita cintai ini. Dan terima kasih pada semuanya saja yang hadir. Mudah-mudahan ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita
bertindak secara objektif untuk NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Disco. Beliau adalah suhu pendekar pakar bursa di Banyumas, sangat pengurus NU di Banyumas. Sesi berikutnya saya beri kehormatan untuk Pak dosen, Pak Weda. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejahtera untuk semua. Saya senang sekali Pak Kiai bisa ketemu langsung dan selama ini saya lihat di Bisa lebih keras sedikit? Ya. Orang ngantuk. Saya bercerita sama Mas Agus Mar dan Mas Nana Sugiri, jadi saya dengan Mas Nana dan Mas Agus Mar itu biasa nongkrong di sini sehari-harinya. Saya mengatakan saya ingin sekali bertemu dengan Kiai Imat. Alhamdulillah hari ini terlaksana. Saya bergetar hatinya. Tapi bergetar hatinya itu bukan bergetar model orang yang percaya tahayul. Orang yang percaya tahayul itu salah satu ciri-cirinya dia suka mengagung-agungkan ras, bahwa mempercayai ada ras yang lebih unggul daripada ras yang lain. Saya berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh ibu saya. Alhamdulillah ibu saya itu guru agama Islam, selalu mengajarkan kepada saya bahwa semua manusia itu adalah sama, yang berbeda hanyalah itu takwanya, katanya begitu. Jadi bagi saya kalau orang yang mengagungkan nasab itu orang yang percaya dengan tahayul. Merindingnya saya adalah saya merasakan suatu aura metodologis dengan kehadiran Kiai Imat. Saya sosok yang saintis, yang ilmiah, yang pendapat-pendapatnya dapat diverifikasi kebenarannya. Itulah tradisi dunia akademik. Sehingga bagi siapa saja yang tidak setuju ataupun ingin membantah pendapat Kiai Imat, maka harus melalui suatu kajian-kajian ilmiah dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan cara verifikasi yang beradab. Tadi dikatakan bahwa sebetulnya siapa yang kemudian tiba-tiba mengagung-agungkan nasab. Padahal kita tahu bersama bahwa Islam itu adalah hakikatnya adalah membangun tamadun atau peradaban yang isinya akhlakul karimah dan kasih sayang. Oleh karenanya, yang pertama saya tanyakan adalah sebetulnya apa dalam tradisi di Timur Tengah maupun di Arab Saudi maupun di Yaman itu, apakah tradisi penyebutan Habib itu merupakan tradisi yang berasal dari sana ataukah memang tiba-tiba muncul di sini? Itu yang pertama. Yang kedua,
yang setiap harinya itu mentelengi, kalau orang Banyumas ngomong Pak ya Mas Gus Maria, mentelengi Kiai Imam dan mentelengi KBN Nusantara. Jadi saya sampai hafal itu urutan Alawin kenapa jadi Ubed ya, terus bin Jafar. Nah, saya inginkan dalam forum ini langsung nanti tunjuk poin saja. Salahnya di sini begitu. Salahnya langsung tunjuk poin itu. Kan barangkali teman-teman yang lain sebelumnya itu yang ingin dijawab itu dulu. Poinnya salah kenang ini. Ubed apa? Alawi, baik Ubed, nah itu. Lah salahnya di sini itu. Yang kedua, yang ketiga, berkaitan dengan saya kemarin mendengarkan, saya kan orang yang pertama kali kalau KBN itu siaran, yang pertama itu langsung saya WA kepada Mas Agus Mar gitu. Kaget ada Agus Mar disomasi ceritanya gitu. Saya sih alhamdulillah kalau saya Agus Mar kawus sih. Aku sih alhamdulillah itu disomasi. Karena kan dia punya kesempatan jadinya. Ayo saya adu ilmiah, kita tuh manusia yang berbudaya, yang beradab, orang yang berilmu, tidak mengedepankan otot. Oleh karenanya itu, berkaitan dengan itu, saya kira melalui forum yang terhormat ini, itu bisa kita usulkan kepada Kementerian Agama, ada semacam ya apalah namanya regulasi gitu ya, regulasi yang berkaitan dengan masalah nasab-nasab itu. Maaf nyun sewu, saya kebetulan bidang saya adalah hukum administrasi negara. Jadi dalam salah satu kajian hukum administrasi negara itu ruang lingkupnya itu tidak terbatas, sangat amat luas. Yaitu apa? Meliputi seluruh peri kehidupan individu, termasuk di dalamnya adalah masalah nasab menasab. Saya kira itu bisa diangkat menjadi salah satu bagian daripada hukum administrasi negara. Yang berikutnya Nyon Sewu nanti pulangnya mungkin agak terlambat jadi ya, atau Pekalongannya, karena ini pertanyaannya banyak banget sih. Mungkin barangkali semoga ini apa yang saya tanyakan itu mewakili merepresentasikan dari teman-teman. Yang berikutnya adalah mengenai masalah tadi belum diceritakan Nyon Sewu Pak Kiai tentang. Nah ini nanti jawabnya tuh 2 poin saja ya juga ya, karena nanti kalau dijawab terlalu panjang ya waktunya nggak cukup ya. Tentang sejarah kedatangan imigran yang dari negara Yaman, gitu. Tapi secara pokoknya saja. Saya kira demikian. Saya terima kasih sekali dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kiai Ahmad beserta seluruh rekan-rekan. Terus jaga akal sehat, terus jaga tradisi ilmiah di dalam membahas sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dosen, Pak Dr. Weda Gupita dari Kampus Unsur Purwokerto. Karena pertanyaannya banyak, nanti pertanyaan berikutnya setelah dijawab langsung oleh Kiai Mai. Monggo Kiai Mai. Pertanyaan pertama, poin mana yang salah? Ada 6 nama keluarga mereka yang tidak terkonfirmasi buku-buku sejarah. Nama leluhur mereka yang terkonfirmasi sejarah mulai dari Fakih Muqaddam. Fakih Muqaddam itu orang yang hidup di abad ke-7.
Dia namanya Muhammad bin Ali. Ini orangnya ada dan kita bisa melihat ada di dalam kitab sejarah. Tapi tidak disebutkan dia keturunan Nabi dalam kitab-kitab sejarah yang kita temukan. Kemudian dia punya ayah Muhammad bin Ali bin Muhammad, ini udah nggak ada orangnya. Bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Ini 6 orang, tidak terkonfirmasi data historis. Apakah dia ini tokoh historis atau bukan? Ya jelas apabila nama-nama orang yang hidup di suatu zaman, orang yang sekurunnya tercatat, tapi dia tidak tercatat, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, dia bukan siapa-siapa, atau dia fiktif. Dia bukan siapa-siapa, maka tidak ada keperluan bagi seorang sejarawan untuk mencatat namanya. Karena dia bukan siapa-siapa, bukan ulama, juga bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, walaupun dia bukan siapa-siapa, pencatatan itu akan dicatat oleh nakib. Kalau dia ulama, walau bukan turunan Nabi, dia akan dicatat dalam kitab Tabaqat dan kitab Tarajim, biografi para ulama. Dari nama Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, ini 6 orang ini tidak dicatat kitab sejarah dan tidak dicatat kitab nasab. Berarti dia bukan ulama dan bukan turunan Nabi. Adanya baru dicatat setelah Muhammad bin Ali yang bergelar faqih muqaddam. Dia dicatat sebagai ulama, walaupun dalam literatur Ba'alawi disebut dia ulama besar yang derajatnya sampai ke derajat mujtahid mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tetapi saya telusuri, dia ulama, tapi ulama biasa-biasa saja. Tidak sekelas di dalam fikih dengan Imam Syafi'i, bahkan dengan Imam Nawawi atau Muhammad bin Ali Al-Qala'i dari Mirbad. Dalam tasawuf dia tidak sekelas dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jauh sekali. Tetapi kemudian pada literatur Ba'alawi mulai abad 9, 10, 11 sampai sekarang, mulai pencatatan yang begitu hiperbolistik tentang sosok-sosok dari keluarga mereka tidak sesuai dengan fakta historisnya atau peranannya atau prestasinya di masa mereka hidup. Jadi ketika dia sudah meninggal, malah namanya semakin besar, dibesar-besarkan, tidak sesuai dengan peranan dan prestasinya dari masa hidupnya. Banyak pahlawan yang peranannya penting dalam kehidupan, tapi kemudian tidak dicatat dalam sejarah. Ini kebalik. Ada orang yang bukan siapa-siapa, kemudian dicatat 400 tahun kemudian sebagai orang yang luar biasa. Gusma juga bisa bikin nanti konten leluhurnya kakeknya adalah seorang wali kutub. Bisa saja. Nanti YouTuber yang lain, teman-temannya Gusmar meng-up-nya, betul, saya pun pernah datang ke makamnya, saya menghirup bau yang begitu harum. Satu lagi, saya jam 12 malam ke situ, saya lihat cahaya bersinar terang. Satu lagi YouTuber ngomong, saya dikasih payung di sana. Jadi itu 5 tahun lagi banyak yang jarak ke kakeknya Gusman. Dan pola-pola semacam itu dicurigai terjadi di dalam pencatatan biografi di keluarga mereka. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa? Tentang masalah apakah tradisi di Timur Tengah, Arab Saudi maupun apakah mengenal Habib itu? Keturunan Nabi di dunia Islam ada tradisi. Jadi bukan ajaran agama, tapi tradisi. Orang-orang ulama-ulama memanggil turunan Nabi dengan sebutan Sayyid dan Syarif. Bukan Habib. Tidak ada dalam tradisi Islam keturunan Nabi disebut Habib.
Maka kita memanggil Habib itu tidak bermakna keturunan Nabi. Kalau bermakna keturunan Nabi harus dipanggilnya Sayyid atau Syarif. Jadi walaupun saya sudah yakin bahwa Habaib itu keturunan Nabi, saya masih manggil Habib Rizik, Habib Walid, Habib Hanif. Kenapa? Maknanya bukan turunan Nabi. Kalau manggil Sayyid Rizik atau Sayyid Bahar nggak boleh. Bagi orang yang sudah yakin seperti saya, menurut pustaka maupun tes DNA itu tidak boleh. Karena apa? Panggilan kita menisbatkan seseorang sebagai turun Nabi itu masuk dalam al-masail ad-diniyah, permasalahan-permasalahan yang sudah masuk dalam kategori permasalahan agama. Jadi ada dosa di situ. Ada pengingkaran terhadap hak-haknya Nabi Muhammad kalau kita memasukkan nama seorang yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Maka kalau manggil Habib boleh, tapi manggil Sayyid Syarif tidak boleh. Yang ketiga, tentang kapan mereka datang. Mereka datang secara masif, gelombang besar pada tahun 1820-an. Tetapi sebelumnya ada beberapa keluarga juga yang sudah datang. 2 orang, 3 orang, itu mulai abad ke-18. 1750 di Banten itu sudah ada peristiwa pengkhianatan seorang yang mengaku turunan Nabi kerjasama dengan Belanda. Kemudian seorang perempuan cantik dari golongan mereka ini dihadiahkan pada sultan, dijadikan selir, kemudian meracuni sultan, kemudian mereka mengkudeta Sultan Banten bernama Sultan Zainul Arifin pada 1750 yang mengakibatkan terjadinya pertempuran besar di Banten karena para keluarga Banten yang juga di luar keraton kemudian mengadakan pemberontakan, memobilisasi rakyat untuk melawan Belanda dan penguasa Kesultanan Banten pada saat itu dipimpin oleh Tubagus Buang dan Kiai Tapa. Secara masif itu mereka datang dari 1820-an, lebih masif lagi di bawah Belanda pada tahun 1885 sampai 1942 sebelum kedatangan Jepang. Setelah kedatangan Jepang sudah tidak bisa lagi mereka datang karena Jepang rupanya sudah tidak lagi seperti Belanda perlakuannya terhadap imigran-imigran Yaman ini. Demikian. Mau ditambahkan? Yang berikutnya yang berikutnya tadi mungkin ini yang mengenai perlunya regulasi dari Kementerian Agama. Ya, saya tadi sudah mengatakan saya sudah meneliti, jadi yang lainnya urusan teman-teman begitu. Tambahan sedikit, tadi kalau Kiai Imas juga menyampaikan ada gelombang awal di tahun 1700-an atau abad 18. Kemungkinan besar di akhir abad 17 atau 1600-an akhir itu kemungkinan juga sudah mulai masuk. Karena juga dari Azumadi Azra itu juga meneliti Ba'alawi yang di Aceh itu juga sudah mulai masuk di masa-masa itu. Dan juga adanya pembelokan sejarah itu dimulainya di akhir abad 17. Masalah silsilah Wali Songo. Jadi Wali Songo ini sendiri ternyata perlu kami sampaikan adanya distorsi ini masuknya dari jalur pintunya dari Cirebon, dari kurun tahun 1670-an. Nah artinya ketika silsilah Wali Songo ini ada pembelokan versi ke jalur Asmat Khan atau Ba'alawi ini di akhir abad 17. Nah, tapi mulai diintensifikasikan lagi di tahun 1720 atau awal abad 18. Nah artinya di kurun akhir abad 17 dan awal abad 18 itu berarti sudah ada yang masuk meskipun belum besar-besaran atau terang-terangan. Kalau besar-besaran tadi Kiai juga sudah menyampaikan waktu kurunnya, dan di masa abad 19 itu penjajah Belanda mulai melantik kapitan Arab. Jadi sudah bisa terklasifikasikan kaum Arab ini ada pemimpinnya disebut kapitan Arab, dan sudah mulai ada penstrataan sebagai kelas di masyarakat, di mana kelas 1 adalah para penjajah Eropa, Belanda, yang keduanya adalah Cina dan Arab, yang ketiga baru pribumi. Nah itu baru di abad 19-an. Nah,
atau inlander. Nah, sedangkan untuk yang kurun-kurun tadi yang saya sebutkan di awal abad 17, ini yang menjadi fokus keluarga Wali Songo juga untuk melakukan pelurusan silsilah dan sejarah. Karena Wali Songo ini adalah tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di Nusantara dan menurunkan yang kita-kita ini. Jadi Wali Songo ini di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu tidak rasis. Jadi beliau itu berdakwah secara membumi, kultural, akulturasi, asimilasi. Tidak ada yang namanya syarifah harus menikah dengan sayyidnya, tapi bisa dinikahkan dengan pribumi setempat. Jadi ada pernikahan dengan keluarga Majapahit, ada pernikahan dengan keluarga Pajajaran, sehingga menurunkan kita-kita ini, para pribumi bangsa. Bedanya ada yang menjaga datanya secara lengkap, ada yang mungkin kepaten obor sehingga tidak menjaga. Tapi sifatnya kita masih menyambung silsilah dan satu rahim tadi. Dan silsilah Wali Songo ini sempat dikaburkan pembelokan silsilah ke jalur Ba'alawi Muasal Yaman. Padahal setelah kita kaji kembali, Muasal Wali Songo ini ada dua jalur. Ada yang berasal dari Maghrib atau Maroko, ada yang berasal dari Uzbekistan. Buktinya adalah tokoh bergelar Maulana Maghribi, bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadromi. Dan juga ada tokoh ayahnya Sunan Ampel adalah Ibrahim Asmarokondi atau Samarkand, bukan Ibrahim Yamani, bukan Ibrahim Hadromi. Dan tidak ada keluarga Wali Songo ini yang bergelar Habib, adanya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Dan juga ada ciri lagi gelar Mahdum, semacam Sunan Bonang itu Sunan Mahdum Ibrahim, dan Syarif Hidayatullah itu Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, Mahdum ini adalah gelar zuriat Nabi dan ulama yang khas dari jalur Asia Tengah Uzbekistan. Nah, sehingga keluarga Wali Songo itu kemudian meluruskan sejarah. Ada yang jalur kedatangan dari Maghrib Maroko, itu menurunkan Sunan Giri, Sunan Kudus, termasuk Maulana Maghribi yang bapaknya Joko Tarub di Jawa Tengah ini. Itu adalah keturunan dari jalur Maghrib yang bernasab ke Al-Jailani Al-Hasani. Sedangkan jalur yang dari Uzbekistan tadi yang menurunkan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, jalurnya kepada Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Jadi keturunan Imam Husain dari jalur Bukhara atau Uzbekistan. Nah, ini adalah leluhur kita bersama yang sifatnya kita pun juga memiliki tautan silsilah kepada Rasulullah, sehingga kita berkeberatan kalau bangsa kita ini malah direndahkan oleh mereka yang mengaku lebih rasis atau lebih mulia. Padahal sama saja, kita pun juga punya teresan utfah, nubuah daripada Rasulullah. Demikian tambahan dari kami kepelurusannya. Memang yang tadi Iman sampaikan diperkirakan di abad 18, tapi kalau melihat dari data Cirebon, kemungkinan akhir abad 17 sudah mulai masuk. Jadi tambahan dari kami. Terima kasih. Oke, sudah puas Pak Peda? Sedikit, 1 menit. Oke. Tadi disampaikan bahwa pada akhirnya pada waktu itu di Hindia Belanda yang mengenai masalah penggolongan penduduk, akhirnya kemudian itu tercantum di dalam pasal 163. Ini penting sekali disampaikan. Pasal 163 Indische Staatsregeling. Kalau mahrutnya ya Indische Staatsregeling gitu ya. Yaitu undang-undang dasar yang mengatur tata negara pemerintah Hindia Belanda, yang pada intinya pasal 163 Indische Staatsregeling membagi golongan penduduk. Golongan pertama adalah golongan Eropa, kedua adalah golongan Oriental atau Timur Asing, termasuk di dalamnya Cina dan Arab. Kemudian yang ketiga golongan Bumi Putra, yaitu kaum pribumi, golongan rakyat asli. Oleh karenanya itu, berdasarkan penggolongan itu, kita bisa belajar bahwa alangkah menderitanya memang menjadi golongan yang ketiga. Dan kita membayangkan di sini, golongan kedua itu memang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pemerintah Belanda pada waktu itu. Sehingga cerita tadi dari Pak Kiai itu korelatif sekali. Mereka memang orang yang sudah biasa mendapatkan privilege dari penjajah pada waktu itu. Terima kasih. Ya, itu klasifikasi sosial ya. Tidak terjadi di Hindia Belanda saja, di Britania Raya
yang berkuasa di India, itu mereka mengadopsi catur warna milik Hindu. Kalau di Indonesia karena mayoritas Islam, di dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum, akhirnya mereka membuat sebuah undang-undangnya berdasarkan klasifikasi sosial seperti tadi, Eropa, Timur Asing, dan pribumi inlander. Nah, kalau di India itu catur warna. Catur warna itu adalah teologi dari Hindu, tetapi mereka mengadopsi istilah, maknanya dikaburkan. Jadi istilah catur warna itu menurut orang Hindu kan bahwa siapapun bisa jadi Brahmana. Kalau dia melakukan tirakat tertentu, dia bisa jadi Brahmana, lahir dalam keadaan kasta apapun. Kemudian dari Brahmana ke Ksatria, Sudra, Waisya, Sudra, 4 catur warna. Itu siapa saja yang lahir dari warna apapun, kalau dia dapat melakukan prestasi yang gemilang, dia bisa jadi Brahmana, dia bisa jadi Ksatria, dia bisa jadi Waisya, dia bisa jadi Sudra kalau mereka tidak begitu fight di dalam kehidupan. Tetapi orang-orang Inggris ini kemudian menjadikan itu menjadi kasta. Jadi kasta itu bukan dari Hindu tapi dari Britania Raya, dari Inggris. Orang yang lahir dalam keadaan Brahmana selamanya anak cucunya jadi Brahmana. Orang yang lahir dari Ksatria selamanya anak cucunya Ksatria. Orang yang lahir daripada Waisya maka selamanya anak cucunya jadi Waisya. Begitu pula yang Sudra. Jadi istilahnya diambil, tetapi maknanya kemudian dibakukan mereka sebagai kasta itu. Inilah yang terjadi, dan itu upaya mereka untuk menjadikan kemanusiaan itu begitu rendah. Maka kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, dan kemerdekaan tidak akan bisa dirasakan begitu sempurna apabila ada kasta semacam ini. Maka di masa modern seperti sekarang ini sangat naif orang yang masih membangga-banggakan nasab. Prestasi di atas segalanya. Siapa yang dia berprestasi dalam kehidupan, maka dia orang yang lebih mulia. Dari anak apapun dia di bangsa Indonesia ini lahir, dari tukang kolektor yang ada di lereng Gunung Selamat, kalau dia sekolah, kemudian dia punya partai, dia bisa nyalon presiden. Kalaupun dia lahir dari seorang anak presiden, kalau dia tidak sekolah, dia malas belajar, kemudian tidak punya partai, dia nggak mungkin bisa nyalon presiden. Jadi untuk nyalon presiden nggak perlu kita lahir dari seorang presiden. Yang penting kita besar, bisa beli partai. Terima kasih. Tambahan sedikit, tadi juga menarik tentang masalah penstrataan tadi. Ini merupakan bahwasanya bukti dari penstrataan tersebut, kaum Arab Hadromi ini juga merupakan tanda kutip mitra daripada kaum penjajah di masa itu. Nah itu juga perlu kami tekankan juga, ini fakta bahwasanya kaum Arab Hadromi di masa lalu atau keturunan imigran Yaman ini memang merupakan teman perjuangannya penjajah dalam menduduki atau menjajah bangsa pribumi di masa lalu. Yang paling jelas ini perlu kami sampaikan contoh adalah memecah belah umat Islam di masa lalu dengan fatwa yang berbeda. Contoh kalau para kiai ulama Nusantara di masa lalu mengeluarkan fatwa untuk melakukan perjuangan perlawanan kepada para penjajah yang merupakan penjajah, sedangkan dari pihak kaum Ba'alawi di masa itu, yang contoh yang termasuk itu adalah Mufti Betawi, Habib Usman bin Yahya, itu malahan karena merupakan anak buahnya daripada pihak pemerintah Hindia Belanda, mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan para kiai-kiai di masa lalu, yang mana apabila melakukan perlawanan kepada pihak penjajah itu merupakan suatu hal yang tidak sah secara agama. Jadi dipecah belah umat Islam di masa lalu dengan fatwa yang berbeda. Nah, bagi kami tidak bisa yang namanya, kan perlu juga diketahui oleh masyarakat, ada upaya-upaya pembelaan kepada tokoh masa lalu tersebut
bahwasanya beliau itu bukanlah seorang, kan kalau kita menyebutnya itu sebagai bahasa Nusantara itu sebagai antek penjajah, para pendahulu daripada imigran Yaman. Tapi juga dari kalangan mereka ini juga membela bahwasanya bukan sekedar antek, tapi sekedar sebagai pegawai negerinya biasa gitu. Ada ucapan seperti itu. Dan juga ada pernyataan yang berlebihan bahwasanya pemerintah Hindia Belanda di masa lalu adalah pemerintahan yang sah. Nah, itu yang kami keberatan akan hal tersebut. Karena kalau kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita sudah terikat dengan undang-undang, dan bahwasanya di Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kita tuh merdeka, negara kita tuh merdeka, itu adalah hasil perjuangan founding father kita. Jadi apabila kita merdeka, warga negara Indonesia itu harus mengetahui pemerintahan sebelumnya bukanlah pemerintahan yang sah, karena pemerintahan penjajah yang ilegal. Sehingga dengan berdirinya Republik Indonesia, yang sah itu adalah ya NKRI ini. Dan kemudian pemerintahannya itu ada bentuk pemindahan kekuasaan dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, itu sah. Tapi pemerintahan di masa sebelum kemerdekaan itu tidak bisa kita anggap sebagai sah, karena dari bagi kita itu adalah suatu pemerintahan penjajahan. Jadi apabila ada oknum seseorang yang menyatakan itu ada pemerintahan yang sah, itu semestinya dipertanyakan kewarganegaraannya. Kalau dia sebagai warga negara Indonesia, itu tidak boleh menyatakan pemerintahan yang penjajah ini sebagai pemerintahan yang sah. Itu adalah pemerintahan ilegal. Dan itu juga berdampak apabila pemerintahan penjajah itu dianggap sah, maka para pahlawan kita itu adalah para pemberontak. Tidak sah itu, kita nggak setuju. Karena apabila kita, para pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, kalau penjajah ini dianggap pemerintahan yang sah, maka pahlawan kita adalah pemberontak semua yang nggak sah. Maka dari pertemuan ini kami sampaikan, tidak betul yang menyampaikan bahwasanya pemerintahan penjajah sebagai pemerintahan yang sah, kecuali kalau dinyatakan oleh warga di luar Indonesia. Kalau warga negara asing, silakan mereka menyampaikan pendapatnya bahwasanya penjajah juga sah. Tapi itu adalah kalau pendapat dari di luar warga negara Indonesia atau WNA. Tapi kalau sebagai warga negara Indonesia tidak bisa. Kita ada hari kemerdekaan, kita ada UUD 45, kita terikat dengan undang-undang. Jadi kita tidak bisa itu. Jadi menurut kami yang menyatakan bahwasanya pemerintahan penjajah sebagai pemerintahan yang sah itu sudah melanggar UUD 45, bahkan pembukaan UUD 45. Dan artinya ini dalam pernyataan ini perlu kami sampaikan, pernyataan tersebut tidak betul. Dan kita perlu melawan pendapat-pendapat seperti itu, bahwasanya pemerintahan penjajahan bukanlah pemerintahan yang sah. Begitu juga dengan antek-anteknya, ya memang antek begitu, memang pengkhianat ya. Jadi jangan sampai diputar-balikan, karena mereka itu pintar memutar-balikan fakta. Jadi seakan-akan yang pahlawan jadi pemberontak, yang antek penjajah mau jadi pahlawan. Nah, ini perlu kewaspadaan kita bersama. Karena apabila kita tidak waspada nih bahaya, kita seakan-akan ada perubahan sejarah. Bahkan dalam seminar nasional kami di UIN Syarif Hidayatullah, itu sudah mulai ada pemutar-balikan fakta sejarah, seakan-akan yang berjasa itu dari kalangan Hadromi atau Ba'alawi. Dan itu oleh Profesor Anhar Gonggong pun juga sudah dijelaskan tidak betul masalah itu. Jadi ada misalkan penggagas hari jadi kemerdekaan itu mestinya kan Kiai Hasyim Asy'ari, itu dirubah jadi kalangan Habib dan lain sebagainya lah. Intinya sudah pernah kami jelaskan di YouTube. Intinya menjadi kewaspadaan kita bersama adanya upaya-upaya pembelokan sejarah dan silsilah. Jadi makam juga ada. Jadi makam palsu. Jadi ada oknum tertentu yang membelokkan, ya Kiai Iman kan juga pernah dalam ceramahnya menyampaikan tuh mana prestasi atau jasa leluhur kalian yang berjuang, karena dalam ucapan Kiai Iman tuh tidak ada yang Ba'alawi ini berjasa. Nah mereka kemudian berupaya seakan-akan punya jasa. Caranya bagaimana? Dengan mencangkok silsilah leluhur mereka dialiaskan kepada tokoh-tokoh pahlawan. Nah itu yang upaya-upaya mereka yang harus kita waspadai. Contoh, Pangeran Diponegoro itu sudah jelas sebagai anak daripada Sultan Hamengkubuwono III. Itu ternyata juga sudah ada pembelokan ke Hamengkubuwono itu dari cucu, dari HB1 bukan kepada HB3, tapi dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Yahya. Jadi ada pembelokan ke arah Balawi. Nah, begitu juga dengan tokoh menantunya Sultan Hamengkubuwono II yang berjuang dalam Jeger Sepehi, namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Ini dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, seakan-akan punya jasa. Padahal silsilah aslinya beliau itu keturunan Ki Ageng Ngerang. Nah, kalau ini malah jadi ngarang-ngarang gitu.
Jadi artinya ada pembelokan seperti itu yang perlu kita waspadai bersama. Makamnya pun juga tokoh Sumo Dinirat ini makamnya yang asli di jajaran Bantul Jogja, dibelokkan seakan-akan tokoh yang hadir tadi di Semarang itu dialiaskan kepada Sumo Dinirat. Jadi ada pembelokan sejarah dan makam. Jadi ini ada pengkapitalisasi umat supaya ziarah ke makam-makam palsu yang seakan-akan itu pahlawan, padahal bukan. Jadi yang pahlawan aslinya malahan akhirnya jadi terbengkalai, dan turunan aslinya pun jadi terbengkalai karena seakan-akan yang turunan asli malah mereka. Nah ini yang sifatnya bisa membahayakan bagi keluarga besar Nusantara, karena tokoh-tokoh yang keturunan asli dari pahlawan bisa-bisa malah terkaburkan, terbelokkan, seakan-akan mereka lah yang keturunan pahlawan. Jadi ini Imam Bonjol juga contohnya yang diaku-aku sebagai Sihab dan masih keluarga besar di tokoh Habib Rizik lah kita sebut namanya. Nah jadi intinya banyak lah hal-hal tersebut ya. Jadi mereka mengklaim-klaim membelokkan sesilah ini. Mereka juga menyatakan Wali Songo juga bagian dari keluarga mereka. Itu pengakuan supaya mereka bisa diterima di masyarakat. Nah dulunya kita juga husnuzon kepada mereka, tapi ketika kita sudah husnuzon, mereka melunjak, malah merendahkan bangsa kita. Makanya saatnya sudah kita melakukan perlawanan tuh di situ. Termasuk Wali Songo kan dianggap dari keluarga Mbak Alawi, sehingga mereka itu adalah bagian dari keluarga atau kerabat Wali Songo yang berjasa. Kemudian tiba-tiba mereka mengakui Wali Songo tapi tidak keturunannya. Keturunannya direndahkan, dianggap sampai nggak jelas, supaya seakan-akan yang asli hanya mereka. Nah itu hal seperti itu yang sifatnya kita perlu lakukan perlawanan, tapi bukan untuk adu nasab, bukan, tapi sifatnya untuk meluruskan, karena bangsa yang besar ini kan juga harus menghargai jasa para pahlawannya. Kita juga harus mengetahui jati diri bangsa kita ini. Jadi jangan sampai dibelokkan seakan-akan kok semuanya jadi yang berjasa malah Ba'alawi ini jadinya. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih, bagus. Oke, ya sebentar. Jadi itulah akibat yang begitu parah ya. Sampai hari ini pun masih banyak